Jelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mendefinisikan tentang prasangka, tentang dhann, i'tiqadu syai'in laisa lahu aslun. Itu kita meyakini sesuatu yang sesuatu tersebut tidak ada asalnya. Antadhunna fi nafsika syai'an la asla lahu. Kau menyangka ada sesuatu dalam dirimu tapi tidak berdasar. Oleh karena ringkasnya, prasangka itu adalah hanya berupa dugaan-dugaan yang ada dalam diri kita. Apa yang terbetik dalam diri kita, maka jangan dipercaya. Kata Nabi mengatakan, iyyakum wadh-dhann, waspadalah kalian dengan prasangka. Secara zahir hadis ini mengisyaratkan bahwasanya kita ini harus menjauhi semua prasangka. Karena Nabi tidak mendetailkan. Berarti prasangka di sini umum. Apapun prasangka tersebut kita harus hati-hati. Namun di sana ada dalil yang menjelaskan tentang maksud hadis ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhann itsm. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya maksudnya adalah prasangka yang mendatangkan dosa. Karena prasangka macam-macam. Ada prasangka yang melahirkan dosa dan ada prasangka yang tidak melahirkan dosa. Misalnya kita lagi diam, tiba-tiba terbetik suatu prasangka yang buruk terhadap seseorang. Apakah munculnya prasangka tersebut otomatis kita menjadi dosa? Para ulama mengatakan tidak. Kapan prasangka tersebut menjadi dosa? Kalau orang tersebut dia membenarkan prasangka tersebut. Karena prasangka-prasangka itu tidak bisa luput dari manusia. Namanya prasangka pasti akan muncul pada diri manusia. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha tajawaza li ummati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan umatku, mahaddatsat bihi anfusaha, yaitu apa-apa yang terbetik dalam hatinya selama dia tidak ucapkan dan dia tidak amalkan. Dan tanda kita membenarkan, kata Nabi, yaitu ketika kita ucapkan, kita ceritakan sama orang, atau kita ungkapkan dengan ekspresi. Mungkin kita akhirnya bertindak sesuatu. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna dhann akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa disebut dengan perkataan yang paling dusta? Para ulama menyebutkan karena prasangka ini banyak orang tertipu darinya. Misalnya ada suatu kebohongan yang jelas, maka orang sulit untuk tertipu. Orang tahu, ini bohong. Tapi kalau prasangka, ini banyak orang lalai, orang tertipu dengan prasangka tersebut. Apalagi prasangka tersebut kalau sudah dihiasi dengan syaitan. Dan syaitan memang sengaja menghiasi prasangka tersebut sehingga menjadi prasangka buruk. Misalnya ada seorang zahirnya baik, tiba-tiba muncul terbetik prasangka buruk sama dia, maka syaitan pun akan menghiasi. Inilah yang para ulama menyebutkan bahwasanya ketika orang banyak tertipu dengan prasangka, maka adh-dhann di sini disebut dengan akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta.